sebagian besar yang berbeda dengan mayoriti umat Islam ini masuk dalam rumusan pembagian tauhid menjadi 3 yang dibuatnya. Yaitu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat ini murni dari Ibnu Taimiyah. Walaupun ucapan rububiyah uluhiyah ini sebelum Ibnu Taimiyah itu sudah ada, tetapi tatbik aplikasinya itu belum ada. Yang mengembangkan ini murni dari Ibnu Taimiyah. Nah, perbedaan Ibnu Taimiyah di dalam usul dan furu ini rumusannya ada di dalam 3 tauhid ini. Next. Rumusannya bagaimana? Next. Jadi ini ya tauhid 3 Ibnu Taimiyah, terus next. Terus next. Nah, yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit, bumi serta seisinya adalah Allah. Ini yang dimaksud makna rububiyah. Apakah arti ini salah? Tidak salah. Memang yang menciptakan, mengatur, memiliki bumi, langit semuanya adalah Allah. Cuma yang menjadi penolakan para ulama terhadap konsep tauhid rububiyah ini karena 3 hal. Apa? Pertama, menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, jami'un nas mu'minihim wa musyrikihim yu'minuna bitauhidir rububiyah. Ini yang ditolak oleh para ulama. Karena kita ini sudah maklum ya, banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karenanya di dalam Al-Qur'an, wa ma yuhlikuna illad dahr. Kelompok duhriyah yang meyakini bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Di dalam syair Arab ada syair yang terkenal di dalam ilmu balaghah, asyabas saghira wa afnal kabira karrul ghadati wa marrul ashi. Ini kebanyakan orang-orang musyrik yang tidak percaya tauhid rububiyah. Tapi kata Syekh Ibnu Taimiyah, semuanya beriman secara rububiyah. Ini alasan pertama. Yang kedua, menghususkan makna rububiyah pada makna yang telah disebutkan di atas. Padahal tauhid uluhiyah juga memiliki jangkauan makna yang sama. Yang ketiga, anggapan bahwa semua orang kafir bertauhid secara rububiyah. Ini yang ditolak oleh para ulama. Kemudian next. Tauhid uluhiyah, pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Ini memang benar. Yang namanya ibadah memang harus kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Tetapi penolakan para ulama terhadap konsep tauhid uluhiyah ini karena 3 hal. Pertama, menghususkan makna uluhiyah pada makna yang disebutkan di atas. Padahal rububiyah juga memiliki jangkauan makna yang sama. Yang kedua, Ibnu Taimiyah memberikan arti uluhiyah dan aplikasinya pada jangkauan yang terlalu luas dan melebihi yang semestinya sehingga melahirkan konsep takfiri. Di dalam kitab-kitab tauhid Ibnu Taimiyah atau tauhid yang dikarang oleh ulama-ulama Wahabi seperti kitab Fathul Majid karangan Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya pendiri Wahabi itu ya, atau kitab satunya lagi di dalam kitab-kitab tauhid Wahabi ini mereka ini memang memberikan arti ibadah terlalu luas. Tabarruk dianggap beribadah, tawassul ibadah, istighatsah ibadah. Padahal sebelumnya oleh para ulama tidak dianggap ibadah. Karena ini dianggap ibadah, akibatnya orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan para anbiya, para aulia, kafir, musyrik. Padahal ini riwayat di dalam Al-Quran, kemudian riwayat dari hadis-hadis tentang istighatsah, tawassul, juga athar dari para sahabat, ulama salaf itu sangat banyak sekali. Dari konsep tauhid rububiyah uluhiyah ini, Ibnu Taimiyah melahirkan kelompok, melahirkan mazhab yang punya fikrah mengkafirkan mayoriti umat Islam. Walaupun secara tidak langsung tetapi secara lazimul mazhab takfir kepada para sahabat. Karena para sahabat itu yang mengajarkan istighatsah, tawassul, tabarruk. Alasannya melanggar tauhid uluhiyah. Ini yang kedua.
Yang ketiga, belum next. Kok next duluan ini? Ya gini ini kalau dengarkan, yang tukang next dengarkan saya. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa para nabi diutus hanyalah untuk menyebarkan tauhid uluhiyah saja. Karena tauhid rububiyah telah diyakini oleh semua manusia. Ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, para anbiya itu diutus hanya untuk uluhiyah. Padahal di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab sirah, tidak ada nas yang mengatakan Rasulullah bersabda, ma ursiltu ilaikum illa li tauhidil uluhiyah. Tidak pernah ada seperti itu. Cuma di dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah, karena ghulu ya, Ibnu Taimiyah ini kalau punya pendapat biasanya ghulu, berlebih-lebihan. Karenanya kalau Ustadz Sobri mengatakan Ibnu Taimiyah ini raidul wasatiyah, kalau saya sebaliknya raidul ghulu wat tatarruf. Itu kalau menurut saya Ustadz ya. Raidul ghulu wat tatarruf fil aqidah wal manhaj wal fikrah. Itu menurut saya, bukan cuma 2 tapi 3. Karena beliau ini memang benar-benar ghulu. Kemudian next. Nah, ketiga, tauhid asma was sifat, yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan arti zahirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Nah, penolakan para ulama terhadap konsep tauhid asma wa sifat ini karena 2 hal. Pertama, konsep tersebut berpotensi menolak tafwid dan takwil yang telah berlangsung sejak generasi salaf. Ini yang pertama. Karena Ibnu Taimiyah ini sangat menolak takwil dan tafwid. Yang kedua, konsep tersebut melahirkan konsep tajsim dan tasybih di dalam akidah. Karena zawahir ini. Jadi konsep tajsim dan tasybih ini lahirnya dari tauhid asma wa sifat. Next. Nah ini jadi dalam pembagian tersebut. Next. Terus ya, karena ini waktu bagi saya 30 menit. Loh, ini sudah hampir selesai ini. Terus. Biar nanti terus lagi. Nah ini ya diantara dalil-dalil para ulama menolak tauhid rububiyah uluhiyah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan Rabb semesta alam. Ayat tersebut menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat dan pengakuan mereka yang tidak mengakui tauhid rububiyah. Karena idznu sawwikum birabbil alamin. Jadi orang-orang kafir besok di akhirat mengakui kalau mereka tidak bertauhid rububiyah dengan menjadikan berhala-berhala sebagai Rabb, arbab, Tuhan semesta alam. Padahal menurut Ibnu Taimiyah, orang-orang musyrik meyakini terhadap tauhid rububiyah. Mereka cuma kafir kepada uluhiyah. Mestinya kalau orang musyrik ini kafirnya uluhiyah saja, ayat Al-Quran ini tidak menggunakan ibarat idznu sawwikum birabbil alamin. Mestinya idznu sawwikum biilahil alamin. Mestinya begitu. Tapi ternyata Al-Quran kan tidak itu. Nah ini manhaj yang wasatiyah yang diikuti oleh para ulama. Jadi kaidah-kaidah akidah di dalam Al-Quran diistiqra, disesuaikan dengan Al-Quran, dengan nusus Al-Quran itu. Kemudian berikutnya next ya. Ini sama ya, ayat-ayat Al-Quran. Al-Baqarah ayat 21, Al-Baqarah 258, An-Nisa ayat 1, Al-Maidah 112, Al-An'am ayat 1, dan banyak ayat yang lain bertentangan dengan tauhid rububiyah uluhiyah. Karenanya Ibnu Taimiyah yang mengakui, yang menyebarkan tauhid rububiyah uluhiyah ini tidak diterima oleh para ulama. Mayoriti ulama tidak menerima. Mengapa? Tidak sesuai dengan Al-Quran. Jangan dikira mayoriti ulama qadil qudat pada masa beliau yang memfatwakan Ibnu Taimiyah ini masuk penjara, jangan dikira mereka salah. Mereka ini hafal Al-Quran, hafal hadis, menguasai terhadap qawaid. Dalilnya banyak sekali. Jadi bukan mereka ini karena apa namanya? Karena
akron karena dendam atau benci, sama sekali tidak. Tapi karena memang berbeda. Ibnu Taimiyah ini di dalam fikrah dan madhabnya memang berbeda. Next. Kemudian hadis ya, hadis Nabi yang menolak tauhid rububiyah uluhiyah. Jadi besok orang itu di alam kubur, di dalam hadis riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim dari Al-Bara bin Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, qal nazalat fi adzabil qabr fayuqalu lah man rabbuk fayaqul rabbiyallah wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok di alam kubur pertanyaan dari malaikat Mungkar Nakir kepada orang mukmin, man rabbuka. Cuma itu. Jadi pertanyaannya cuma tauhid rububiyah. Mengapa tauhid uluhiyah tidak ditanya? Karena tauhid uluhiyah dan rububiyah itu sudah talazum, satu kesatuan dengan rububiyah. Seandainya tauhid rububiyah itu tak cukup, masih perlu tauhid uluhiyah, pasti pertanyaan malaikat ada dua. Man rabbuka wa man ilahuka. Pasti ada pertanyaan begitu. Ternyata pertanyaan itu tak ada. Dan seandainya pertanyaan ini hanya rububiyah, pastinya orang kafir masuk surga semua. Karena kata Syekh Ibnu Taimiyah, orang kafir semuanya bertauhid rububiyah. Pasti mereka boleh jawab. Ternyata kan tak boleh jawab dalam riwayat lain. Ini diantara nusus ya Al-Quran dan hadis yang menolak terhadap tauhid rububiyah uluhiyah.